Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Malam, Saudara. Ganjar Pranowo merespons pernyataan Anies Baswedan soal Jawa Tengah tak lagi jadi kandang satu partai. Bagi Ganjar, setiap rival bisa mengklaim sepihak, tapi fakta yang nanti akan menjawab, Saudara. Hal ini disampaikan oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo saat berkampanye di Sragen, Jawa Tengah. Ganjar tidak khawatir dengan pernyataan dari Anies Baswedan soal Jateng yang sudah mulai bernuansa perubahan. Menurut Ganjar, faktanya beberapa kali partai yang mengusung dirinya sudah membuktikan unggul di Jawa Tengah, baik secara tradisional, sosiologis, dan juga secara soliditas. Penantang pasti akan ngomong seperti itu, tapi fakta nanti akan dia lihat. Karena beberapa kali kita memenangkan itu secara tradisional, secara sosiologis, bahkan secara soliditas, saya kira Jateng sudah menunjukkan itu. Tapi semua pendapat saya hormati. Berarti tidak ada kekhawatiran ya Pak Ganjar? Oh, kita bukan orang yang khawatir kok, kita orang-orang optimis. Ya, oke. Yuk. Sebelumnya, Saudara, dalam kampanyenya di Jawa Tengah, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyatakan bahwa Jawa Tengah kini tidak hanya kandang atau basis suara satu partai. Anies mengklaim masyarakat ingin perubahan. Anies pun optimistis bisa meraih suara pemilih di Jawa Tengah dan menyebut nuansa perubahan sudah terasa di Jawa Tengah saat ia berkampanye bersama dengan cawapresnya Muhaimin Iskandar. Jadi kalau sekarang itu disebut kandang, itu adalah periode-periode sebelumnya. Sementara sekarang rakyat yang menginginkan perubahan itu bukan ada di 1-2 partai, ada di banyak partai. Jadi kami melihat pesan perubahan itu malah menjangkau semua. Dan kalau dilihat Jawa Tengah ini tempat yang bisa dibilang cukup bervariasi sebetulnya. Tidak hanya kandang satu partai. Kita bahas pernyataan dari Anies Baswedan yang bilang bahwa Jawa Tengah kini tidak hanya kandang atau basis suara satu partai saja. Sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam pengamat politik Universitas Airlangga, Mas Airlangga Pribadi yang telah bergabung di Kompas Malam. Salam sehat Mas Airlangga. Salam sehat Mas. Jadi menurut Anda ini sebuah klaim atau harapan dari Capres nomor urut 1 Anies Baswedan? Iya, saya pikir ini masih berupa harapan ya. Harapan untuk membawa warna perubahan di Jawa Tengah. Tapi kalau kita melihat baik dari basis sosial, basis kultural, maupun misalnya data dari pemilu-pemilu yang ada sebelumnya, itu memang masih menunjukkan kuatnya suara Partai PDI Perjuangan sebagai basis utama di wilayah Jawa Tengah. Nah, kalau kita melihat itu juga terus kelihatan apabila kita merujuk kepada beberapa survei, misalnya dukungan suara yang besar di Jawa Tengah masih memenangkan Ganjar Mahfud pada peringkat pertama. Itu wajar karena memang selain Ganjar Mahfud, Ganjar sendiri adalah incumbent 2 periode dan Partai PDI Perjuangan sendiri merupakan partai terbesar di Jawa Tengah. Artinya sampai sekarang masih belum ada fakta-fakta politik dan fakta sosial yang menunjukkan bahwa dominasi dari Partai PDI Perjuangan di Jawa Tengah akan melemah. Gitu. Oke, tapi bagaimana tanggapan Anda nih terkait dengan apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan, kemudian ia juga merujuk pada cawapresnya Muhaimin Iskandar juga diklaim bahwa memiliki basis suara yang cukup besar juga begitu di Jawa Tengah. Iya, basis suara di Jawa Tengah kalau kita merujuk PKB sendiri, posisi di Jawa Tengah tidak sebesar dari PDI Perjuangan. Oke. Gitu. Dan kita lihat juga bahwa dari warna dari partai-partai politik di PDI Jawa Tengah sendiri, nuansa dari PDI Perjuangan ini sangat kuat. Sehingga kalau kita melihat pada wilayah Provinsi Jawa Tengah, bahwa statement tentang mengarah pada perubahan itu masih berupa harapan. Tapi belum menjadi suatu fakta sosial, fakta politik yang bisa kita lihat.
Masih berupa harapan ya dari capres Iya. dan cawapres nomor urut 1 gitu, Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iya. Iskandar. Tapi kalau kita lihat sebagai kandang dari PDIP, apakah ini oke salah satu kandang, tapi kalau kita berbicara prosentasenya, apakah ini menurun atau menurut Anda akan meningkat dari yang sudah menjadi kandang satu partai di Jateng ini? Pertarungan politik yang akan muncul di Jawa Tengah itu lebih mengarah pada nomor 3 dan nomor 2. Jadi lebih ke nomor 3 dan nomor 2? Iya betul, karena kita melihat bahwa basis politik dari Pak Jokowi sendiri dan Gibran sendiri, dia memegang basis yang cukup kuat di Jawa Tengah seperti di Solo gitu, dan di tempat-tempat yang lain. Sehingga kalau kita melihat bahwa akan terjadi pertarungan yang cukup keras di Jawa Tengah antara nomor 3 dan nomor 2. Oke, jadi menurut Anda nih perebutan suara di Jawa Tengah ini justru di nomor 2 karena di situ ada Gibran Rakabuming Raka dan juga ada Joko Widodo begitu dengan Ganjar Pranowo ya? Iya, apalagi mereka kan pada dasarnya berangkat dari satu political party ya, satu political identity. Nah, saya pikir itu nanti akan jadi pertarungan yang cukup keras dalam Pilpres 2024. Baik, terakhir Mas Erlangga, untuk melihat peta politik di Jawa Tengah ini biasanya kan kalau dalam Pilpres atau pemilu patokannya itu salah satunya adalah di wilayah Jawa Tengah ini. Nah, yang nanti akan lebih mendominasi faktor apa yang berpengaruh? Gimana Mas, yang di Jawa Tengah? Iya. Ya kalau kita lihat bahwa di Jawa Tengah ini fokus tentang identitas politik, dan tentunya kemudian pada kekuatan partai itu juga akan sangat menentukan. Oke. Gitu. Selain juga kita bisa melihat pada mulai munculnya tentang bagaimana publik menghitung-hitung tentang program yang akan ditampilkan dalam konteks politik gagasan di antara para capres. Oke, jadi dibandingkan dengan paslonnya, menurut Anda partailah yang lebih berpengaruh ya untuk menentukan suara pemilih di Jawa Tengah ini ya, Mas Erlangga ya? Saya pikir bukan partai lah, tapi partai relatif memiliki peran yang cukup menentukan dibanding wilayah-wilayah yang lain. Bukan berarti calon tidak memiliki peran signifikan. Gitu. Baik, kita nantikan ya seperti apa nanti apakah klaim dari Anies tadi betul akan terrealisasi atau seperti kata Anda tadi ini hanya harapan dari Anies Baswedan, capres nomor urut 1. Terima kasih Mas Erlangga Pribadi, pengamat politik dari UNER telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mas Erlangga. Salam sehat Mas.